Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Juliantira Salkutom dengan NIM 100112823289090 dari kelas B, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman materi aktor kebijakan dengan mata kuliah dasar kebijakan kesehatan. Silakan mendengarkan pembahasan dari saya. Aktor kebijakan. Aktor kebijakan menurut Bius et al. Tahun 2012 adalah semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan. Mereka menyusun, mengadvokasi, melaksanakan, hingga pada terkena dampak dari kebijakan tersebut. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, baik itu positif maupun negatif. Pelaku atau aktor kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara resmi atau pemerintah, dan yang kedua tidak resmi atau non-pemerintah. Aktor kebijakan yang secara resmi di dalamnya terdapat agen pemerintah atau birokrat dan para pejabat negara seperti lembaga eksekutif, yaitu presiden dan wakilnya, serta para menteri. Di lembaga legislatif ada MPR, DPR, dan DPD, serta di lembaga yudikatif itu ada MA dan MK. Sedangkan aktor kebijakan secara tidak resmi atau non-pemerintah, di dalamnya terdapat para kelompok kepentingan. Lalu ada partai politik dan warga negara individu maupun kelompok yang bisa dipengaruhi oleh kebijakan seperti dokter, perawat, apoteker, pihak rumah sakit, dan lain-lain. Mengenai pelaku atau aktor kebijakan di atas, saya akan membahasnya sedikit. Yang pertama, lembaga eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Keterlibatannya dalam pembuatan kebijakan publik ini dapat kita lihat dari rapat-rapat kabinet. Dan dalam beberapa rapat atau dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Sering juga presiden membentuk kelompok atau komisi-komisi penasihat untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan. Kedua, ada lembaga legislatif. Lembaga ini secara resmi ditunjuk dan memiliki fungsi untuk memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Lembaga ini berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan dan pembentukan kebijakan dalam sistem politik. Dalam melakukan penetapan perundangan, lembaga ini mempunyai peran dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi, sampai pada menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Ketiga, ada lembaga yudikatif. Lembaga ini memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali terhadap suatu undang-undang atau peraturan. Tinjauan ini merupakan suatu hal yang menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif ataupun legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah pada peraturan perundangan tersebut. Yang keempat, ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan warga tertentu untuk mengemukakan tuntutan dan dukungan, serta memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Kelompok kebijakan merupakan sumber utama pemerintah dalam memproses kebijakan publik. Mereka memberikan banyak informasi kepada pejabat publik. Kelima, ada partai politik. Partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan konstituennya. Pada masyarakat, partai politik memerankan fungsinya sebagai kumpulan kepentingan yang dimana mereka berusaha untuk mengubah permintaan khusus dari kelompok menjadi usulan kebijakan atau alternatif kebijakan. Keenam, ada individu atau warga negara. Warga negara sebagai individu mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan dalam tata normatif demokratik
Warga negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkannya. Keterlibatan masyarakat ini sendiri memiliki fungsi utama, yaitu satu, terbentuk kebijakan publik yang lebih baik karena adanya informasi, partisipasi aktif, dan hasil konsultasi antar pembuat kebijakan dengan masyarakat atau perwakilan. Yang kedua, adanya kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah. Keaktifan peran masyarakat dapat menumbuhkan penerimaan yang lebih besar terhadap kebijakan pemerintah dan terjalinnya hubungan yang positif antara masyarakat dan pemerintah. Dan yang ketiga, adanya demokrasi yang kuat. Baiknya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah akan menimbulkan rasa percaya kepada pemerintah dan masyarakat juga akan mendorong demokrasi semakin kuat serta nyata. Lalu, ada juga keuntungan menggunakan pendekatan berbasis pemangku kepentingan, antara lain. 1. Dapat menggunakan opini dari pemangku kepentingan dalam membentuk suatu kebijakan tahap awal. 2. Mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan. Ketiga, antisipasi dini terhadap reaksi yang ada pada masyarakat pada saat implementasi kebijakan. Ini beberapa aktor kebijakan dalam pemerintahan Indonesia, yaitu 1. Ada MPR. MPR sendiri memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang dasar dan TAP MPR. Kedua, ada Presiden. Presiden sendiri memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketiga ada DPR. DPR sendiri memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Keempat, ada Menteri. Menteri sendiri memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan Menteri atau keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksana. Dan aktor lain-lainnya. Kepentingan publik sendiri adalah perubahan berkelanjutan sebagai akibat dari aktivitas politik antara individu dan kelompok dalam tatanan sistem politik yang demokratis. Sekian pembahasan dari saya. Untuk perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Dan untuk segala kekurangan kelemahan, baik itu dalam tindakan atau perilaku, serta kata-kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.